Kita akan mulai dengan PPL 1 modul ajar PJBL. Teman-teman pada kesempatan ini semuanya sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Tidak ada yang merasakan sesuatu begitu enggak? Kurang piknik, Pak. Oh, kurang piknik. Belum pilih Aja ke kampus Pandawa. Nanti kalau setelah lulus kan bisa segera piknik ke kampus Pandawa. Iya, pengukuhan. UIN Raden Mas Said Surakarta itu ada di Jalan Pandawa. Nah, yang lain kadang-kadang menyebutnya kampus Pandawa. Nah, silahkan segera bermimpi untuk bisa hadir di kampus Pandawa. Nanti bisa ketemu saya, bisa ketemu Mas Hakim. Amin. Jangan lama-lama, segera saja. Kalau perlu diselesaikan sekarang. PAI 2 kontrak 1 rumah. Kayak KKN, Pak. Biar dekat segera lulus. Yang lain belum sampai, kita sudah sampai. Bagaimana? Sehat ya semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Pak dosen. Ya. Teman-teman, saya berharap pada etapa kedua ini jangan sampai semangatnya turun dari etapa 1. Terus lebih digenjot lagi, ditingkatkan lagi. Kalau kemarin kanan kiri pegang minyak kayu putih, sekarang ya satu saja yang pegang minyak kayu putih. Ya. Paramol, Pak dosen. Hah? Paramol, Pak paracetamol. Iya, Paracetamol. Paracetamol. Ya, Jangan pakai paracetamol, udah. Pakai Sonsi aja. Sonsi. Teman-teman, seperti yang kemarin ya kita lakukan. Untuk PPL 1 PJBL ini sama persis dengan kegiatan kemarin, teman-teman masih menyiapkan modul ajar, tapi di sini basisnya adalah PJBL. Teman-teman nanti tetap melaksanakan setelah membuat modul ajar, memilih itu yang PJBL, kemudian melaksanakan dengan membuat video utuh. Kemudian diedit menjadi 15-20 menit, sama, itu nggak usah dimasalahkan, udah terampil. Hanya yang perlu diperhatikan, pengalaman yang kemarin itu masih putih-putih warnanya itu supaya jelas hidung dan mulutnya itu benar-benar berbeda. Itu caranya bagaimana? Hidung sama mulut tuh kadang-kadang gentenan munggah mudun. Ya, kemudian kita akan melaksanakan tindakan kelas siklus 2. Yang terakhir kita akan melaksanakan P5 untuk yang langkah kedua. Setelah pengenalan, kemudian apa, Mas Harun? Habis pengenalan. Kemarin kan pengenalan, sekarang yang kedua apa? Perencanaan, Pak. Loh, Kontekstualisasi. habis pengenalan, sebelum aksi. Masih ngantuk, Pak. Oh, ya udah, kita selesaikan aja kalau gitu. Kalau sudah, kita segera selesaikan aja, kita segera tutup. Lah udah ngantuk, mending segera tidur aja dulu, nanti terus bangun lagi. Baik, saya tidak akan menyampaikan banyak hal,
saya akan ngirit waktu agar teman-teman bisa mempersiapkan untuk menyelesaikan tugas. Saya sepakat dengan Mas Hakim agar kita lebih sedikit. Nanti kalau teman-teman butuh aja lewat grup, gitu. Sehingga lebih efisien, lebih efektif, tugas itu bisa berhasil lebih bagus. Teman-teman yang masih muda, ngetiknya 11 jari, itu yang bantu teman yang lain, yang ngetiknya 20 jari. Iya Pak. Sehingga tidak membingungkan gitu, saling membantu. Ketika nanti satu lulus, yang 17 juga ikut lulus. Gitu. Amin. Nah, Mas Kasna. Senyum dong. Memikirkan apa? Kok kelihatan melihat jauh sekali pandangannya. Ada yang sedang dipikirkan, mungkin bisa disampaikan kepada saya. Itu suaranya belum muncul. Makasih dibuka mute-nya Masnya. Ada garis itu. Halo Pak Kasna. Kangen Pak Kasna teman-teman. Itu ada tanda di paling pinggir, coba diklik ya. Bawah, pinggir paling kiri. Ih, ini dia deh. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? PJBL. Kita nanti akan melaksanakan kebersamaan ini dari tanggal 3 hari ini sampai dengan tanggal 11. Saya minta tolong jangan sampai teman-teman merasa bahasa Jawanya jeleh kok, Pak. Bahasa Indonesianya apa? Terbebani itu Pak. Bosen Pak. Bosan, jangan sampai bosan. Ya. Jangan sampai Tetap bosan. semangat. Ketemu Pak Heri sama Pak Hakim, wah bosan saya. Padahal sudah tanggal 10, tinggal tanggal 11 ya. Tinggal sehari. Kemudian rencana itu kita tanggal 3, teman-teman diminta untuk hari ini mengikuti pengarahan. Kemudian hari kedua dan ketiga 4 sampai dengan 6 Januari teman-teman melaksanakan kegiatan yang banyak ini, mengimplementasikan modul ajar, kemudian melaksanakan P5, kemudian membuat video, kemudian upload modul ajar PJBL. Kemudian hari keempat tanggal 7 Januari teman-teman edit video pembelajaran, kemudian mengunggah satu video di YouTube. Kemudian hari kelima teman-teman menyiapkan kebutuhan praktik PTK. Nah ini nanti ada pengarahan PTK. Kemudian hari ke-6 praktek melaksanakan PTK siklus kedua. Kemudian hari ke-7 dan hari ke-8, 10 dan 11 Januari, teman-teman
sama-sama dibagi 2 kelompok, kemudian akan review materi PPL 1 modul belajar PJBL. Itu rencana kita ke depan. Semoga Allah memberi kemudahan, kita sekalian sehat, kuat, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Itu saya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau tanya, saya persilahkan Mas Hakim, monggo. Terima kasih Pak Eri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kita sudah masuk ke step yang kedua, PPL, yaitu yang kedua. Ya, tahap kedua ini Bapak Ibu alurnya sama, tadi sudah dari alur pertama, sama dengan Bapak Ibu masuk yang kemarin, yaitu pada saat PPL yang PDL. Hari ini Bapak Ibu bedanya adalah hari ini Bapak Ibu fokus mempersiapkan untuk melaksanakan praktek praktek MA PJBL. Bapak Ibu persiapkan modul ajarnya yang PJBL, kemudian hari Sabtu besok pagi kalau bisa dipraktekkan langsung, kalau tidak berarti kesempatan Bapak Ibu adalah hari Senin. Artinya Bapak Ibu hari Senin maksimal sudah hari ini sudah koordinasi dengan anak-anak, besok dilanjutkan koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, orang tua karena saat ini masih liburan untuk melaksanakan praktek pembelajaran dengan metode PJBL. Hari Senin Bapak Ibu jangan lupa untuk teman-teman observer dan teman-teman yang membantu video, jangan pakai tripod saja nih Bapak Ibu. Saya melihat kalau melihat video ada yang pakai tripod, Bapak Ibu kemudian ke belakang, mindah sendiri, apa-apa sendiri, Bapak Ibu tidak akan fokus. Minta bantuan putrane, teman dekat, siapapun itu mengambil apa yang diperlukan untuk diambil, Bapak Ibu briefing dulu. Sehingga nanti video yang Bapak Ibu memang benar-benar kualitas gambarnya bagus, suaranya juga bisa masuk dengan jelas. Pengalaman kemarin Bapak Ibu jadikan sebagai acuan untuk memperbaiki yang suaranya masih kurang jelas karena dari jauh pakai alat tertentu Bapak Ibu. Kemudian yang pengambilan gambarnya hanya sendiri tripod, Bapak Ibu banyak teman, saling bergantian dengan teman satu kelas ini. Siapa yang ambil video nanti dibantu juga bisa. Teman-teman Bapak Ibu manfaatkan, mereka juga senang kok. Ya. Sekaligus Bapak Ibu nanti juga mengambil untuk video praktek P5 PPR tahap yang kedua yaitu kontekstualisasi. Fokus itu Bapak Ibu hari Sabtu, Senin, dan hari Selasa Bapak Ibu edit video sekaligus unggah di YouTube. Untuk P5 PPRA, Bapak Ibu ambil videonya yang akan kita gabungkan, Bapak Ibu gabungkan dengan tahap yang satu kemarin pengenalan. Besok hari Senin atau Selasa itu Bapak Ibu akan mengambil tahap kontekstualisasi. Suatu saat nanti akan digabung dengan aksi, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Sehingga nanti pada PPL 2, Bapak Ibu sudah 5 tahap P5 PPRA sudah jadi. Bagaimana pengambilannya Bapak Ibu? Kalau tahap kontekstualisasi tidak perlu waktu panjang kan? Bapak Ibu nanti bisa ambil 1 JP di sana untuk setelah pembelajaran untuk PJBL-nya. Fokus untuk PTK Bapak Ibu singkirkan dulu biar tidak terlalu banyak. Karena PTK nanti kita ada pengarahan untuk hari Rabu. Oleh karena fokus Bapak Ibu yang pertama adalah penerapan PJBL, yang kedua adalah tahap kontekstualisasi untuk P5. Berarti ada waktu dari Senin dan dari Selasa. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, tidak banyak kan? Hanya itu saja koordinasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk PTK tidak usah dipikir dulu, nanti hari Rabu kita koordinasi lagi.
Ya, Pak Riksan, monggo enggak. Pak Riksan, silahkan. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, untuk potongan-potongan video di P5 nanti, itu kan berarti kita nggak full. Iya. Yang jadi permasalahan adalah nanti ketika disatukan, itu seragamnya akan berbeda mungkin Pak. Iya. Jadi nggak mungkin pakai itu aja. Gitu Pak. Jadi ya agak susah, kecuali kalau memang full gitu Pak, dari awal sampai akhir. Kalau Iya. Sudah? kalau seandainya gini Pak, misalkan kita ambil full dari awal sampai akhir, kemudian untuk pelaporannya itu kita penggal-penggal gitu Pak. Jadi kan kita dapat video yang utuh tanpa kita harus ganti kostum. Begitu sih Pak. Satu itu. Kemudian satu lagi Pak, punten. Untuk materi PJBL itu saya khususnya gitu Pak, itu agak kesulitan menentukan proyek yang tepat untuk materi tertentu gitu Pak. Jadi proyeknya itu apa gitu, karena kan proyek nggak akan jauh-jauh dari poster, kemudian membuat apa gitu, media pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi agak bingung karena yaitu kita nggak jauh-jauh dari poster Pak, khususnya saya pribadi gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arisa, pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu, untuk P5 apakah nanti seragam justru P5? Bapak Ibu harus ingat bahwa P5 itu bukan berorientasi pada hasil. Kalau Bapak Ibu berorientasi pada hasil, itu namanya mata pelajaran keterampilan. P5 itu orientasinya pada penanaman karakter. Maka jangka waktunya panjang, 108 JP dalam 1 semester. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu mengambil video pengenalan, kemudian kontekstualisasi dan aksi, tentu seragamnya juga berbeda, harinya berbeda. Kalau sama satu full penuh, itu namanya berarti ya terlihat hapus-hapusan ya. Maka normal saja ya, Bapak Ibu sekarang seragamnya apa ya, apa adanya di situ, dipotong misalnya 5 menit, nanti kan sekitar 15 menit dibagi dengan 5 tahap, berarti rata-rata 5 menit. Bapak Ibu pengenalan 3-5 menit, kontekstualisasi 3-5 menit cukup dipotong ya. Nanti yang lama itu di aksi 10 menit, berapa 15 menit Bapak Ibu direfleksi dan rencana tindak lanjut pas 15-20 menit. Oleh karena itu justru tidak seragamnya tidak sama, tidak apa-apa gitu ya Bapak Ibu, karena memang harinya berbeda, waktunya berbeda, cuman kelasnya yang sama ya, kelas itu, anak itu. Jadi Bapak Ibu diproses yang penting di P5-nya. Untuk selanjutnya untuk PJBL akan disampaikan Pak Heri. Monggo Pak Ibu. Ya, saya mengulang yang awal dulu ya, Mas. Sebetulnya kalau penjenengan punya gambaran bahwa harus seragam, itu tadi Mas Hakim sudah nyemprit ya, wasitnya sudah nyemprit seperti itu. Karena proses P5 itu 1 semester, jadi nggak mungkin akan menggunakan 1 seragam, padahal 1 pekan itu kan seragamnya gonta-ganti. Nah, kemarin itu malah ada pengalaman begini di kesempatan yang kemarin. Itu malah jadi tersenyum semuanya. Karena waktunya mepet, akhirnya mereka melakukan tuh hanya dalam waktu 2 hari. Sehingga siswa itu diminta bawa seragam. Karena harus ganti gitu loh. Ketika kegiatan pengenalan itu pakai baju yang hari Senin, kemudian ketika kontekstualisasi anak-anak diminta ganti dulu pakai pakaian olahraga, kemudian mereka pada saat aksi mereka pakai olahraga lagi tapi dengan kegiatan di luar karena harinya berbeda. Nah, semacam itu mereka akan
menentukan setting yang berbeda-beda, latar belakang tempatnya berbeda-beda, seragamnya berbeda-beda. Tapi kalau sampean membuat satu seragam itu jangan dilanjutkan ya rencana itu ya. Iya. Bisa dimengerti enggak? Bisa Pak Nggih. Bisa. Oke. Sekarang daripada saya dengan Mas Hakim selalu yang harus bicara, untuk yang pertanyaan kedua ada teman yang mau merespon enggak? Saya persilahkan. Proyek yang ditanyakan tadi, bingung mencari proyek. Akan melaksanakan proyek seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Jangan langsung diserahkan pada jurinya ya. Pak Harun kayaknya bisa, Pak. Ya jangan nunjuk. Yang langsung ditunjuk. Bagaimana? Ada yang mau mencoba menjelaskan? Saya persilahkan. Nanti hadiahnya hebat. Ini Mas Rifsa ya, Mas Rifsa. Iya, Pak. Mas Rifsa ini kebingungan tadi, berkeluh kesah untuk modul ajar PJBL itu bingung kan proyek. Silahkan, tidak usah saya tunjuk, membantu Mas Rifsa. Perlu dihitung. 3, 2, 1 gitu. Saya Pak, saya boleh Pak. Sedikit Pak. Loh akhirnya. Ya, ada 5 aja saya. Izin Pak, sedikit mungkin menambahkan Pak Rifsa. Pak Rifsa sendiri materi di PJBL-nya apa Pak? Nah itulah kuncinya di ya. situ. Hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Ya, barangkali masih materi zina sama iya, tadinya tuh saya mau ngambil 2 materi, bukan 2 materi. Artinya 1 materi tapi dengan dua metode yang berbeda. Cuma dengar dari Pak dosen katanya kalau sudah diselesaikan dengan 1 metode maka saya rubah. Tadinya mau pakai itu. Apa tadi Pak? Mencintai Allah ya? Ya, hakikat mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Mungkin sedikit masukan dari saya kalau untuk proyeknya di PJBL materi yang seperti ini bisa bentuk video. Jadi video anak contoh-contoh perilaku mencintai Allah. Itu bisa juga bikin sejenis karikatur, gambar-gambar yang menunjukkan itu sikap ya hakikat mencintai Allah yang sesuai dengan materi, baik video, dokumentasi ataupun gambar. Bisa juga mungkin sejenis slogan-slogan, kata-kata mutiara yang merujuk kepada materi itu. Tapi dengan posisi dengan pembelajarannya bisa kan gitu loh Pak. Bisa baik online ataupun langsung karya tulis itu lebih baik karena PJBL. Mungkin itu sedikit gambaran dari saya tambahan. Antur nuwun Mas Harun. Ada yang lain Pak menambahkan? Silakan. Pak Iwan.
Oke Mas Iwan. Nggak usah dilepas kupluke. Wah, Bapak. Monggo, silakan. Karena ini menjadi poin kita sekarang ya. Poin kita sekarang PJBL, sehingga kita perlu menentukan proyeknya apa. Tadi udah diawali Mas Harun bahwa dalam modul ajar kita itu sebetulnya poin perilakunya apa, proyek yang bisa dilakukan hariannya itu apa yang kelihatan gitu loh, yang bisa dilihat, bisa diukur, ada perubahan yang nampak setelah melakukan proyek itu, ada bekas. Jadi kalau tadi dicontohkan bikin video itu jelas bisa di online kan, bisa di Mas Harun ada di Cirebon, saya ada di Solo, itu bisa dilihat, tidak perlu dipaketkan, itu kan bisa langsung dilihat bersama-sama. Kemudian contoh yang lain tadi apa? Mas Rifka sudah mencatat tadi, sudah jelas atau belum tadi? Sudah Pak, sudah. Proyek nyata ya. Jadi benar-benar bisa diwujudkan. Kalau membuat video kemudian bikin sandiwara tidak pakai gambarnya, hanya audio saja. Kalau zaman dulu kan belum ada video ya, adanya kan sandiwara suara saja lewat radio itu percakapan itu kalau memungkinkan itu jadi proyek juga bisa. Jadi perilaku yang nyata yang harus ditampilkan berdasarkan modul ajar yang sampean susun. Begitu Mas Hakim. Monggo ditambahkan Mas Hakim biar Mas Rifsa, Rifsa. Emang susah Pak. Fikri aja tuh Pak. Biasanya kan Fikri aja tuh Pak. Ya terbalik ya. Itu Fikri salam Pak. Fikri salam. Iya, terima kasih Pak Eri. Bapak Ibu, itu dari Pak Harun sudah memberikan gambaran besar buat kita. Proyek apa yang harus kita buat nanti. Intinya bahwa Bapak Ibu dalam pembelajaran itu ada hasil karya proyek anak. Jadi ada ya, tadi dicontohkan video. Kadang-kadang kita tidak percaya pada anak. Ternyata anak-anak sekarang TikTok video itu pintar membuatnya. Nah, dengan tema yang Bapak Ibu berikan, saya yakin anak-anak itu, anak-anak apalagi SMP, SMA luar biasa, lebih pintar dari kita. Buat TikToknya, kemudian buat YouTube-nya. Itu anak-anak diberi durasi sekian menit, nanti membuat dengan tema yang Bapak Ibu tentukan. Pasti akan jadi Bapak Ibu akan kagum. Karena itu sudah saya praktekkan. Ternyata anak-anak lebih luar biasa dari kita. Sehingga itu yakin. Buat main map, misalnya anak-anak, silahkan membuat ya PowerPoint presentasi. Juga tidak apa-apa itu produk. Tadi di Mas Harun juga bilang karikatur, poster, atau mungkin anak-anak drama pendek dengan tema yang sudah Bapak Ibu tentukan, kemudian divideokan. Jadi nanti anak-anak dalam kelompok itu akan bermain peran. Kamu siapa. Kemudian anak membuat skenario, kemudian divideokan. Proyek-proyek semacam itu yang akan muncul. Saya yakin ketika Bapak Ibu munculkan kepada anak-anak sesuai dengan pembelajaran diferensiasi, masing-masing kelompok pasti akan berbeda. Di situ akan muncul pembelajaran diferensiasi sesuai dengan bakat minat dari anak itu. Dicoba nanti Bapak Ibu akan kagum. Itu Mas Rifsa dan Bapak Ibu guru yang lain tentukan dari sekarang, beri kebebasan kepada anak. Bapak Ibu hanya cukup menentukan temanya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan.
Ada yang mau Cukup ya, dilanjut? Sudah jelas ya? Jelas Pak. Iya. Mas Rifsa mau bikin apa akhirnya? Iya, nanti Pak, saya isi koro dulu Pak. Iya. Oh. Tapi Bisa, kelompok bisa. 5 nanti akan muncul 5 project nanti. Kalau tidak percaya, perhatikan. Boleh satu lagi Pak? Jangan hanya 1, 2, atau 3 gitu loh. Oke. Ketika menjelaskan itu konsep atau teorinya itu perlu disampaikan atau enggak ya Pak? Materinya Pak? Untuk teori, dalam hal ini teori itu diperlukan pada saat penyampaian materi saja kan. Tapi kalau sampai sudah minta anak untuk membuat video, sudah membuat proyek, yang dipentingkan tuh hasilnya. Sehingga ada bekasnya tadi yang saya sampaikan. Setelah selesai itu anak punya hasil karya yang mana gitu loh. Yang sampai maksud teori itu yang seperti apa? Kayak kemarin Pak, kemarin kan permasalahan contoh di PBL itu bukan menjelaskan tentang zina itu apa, kemudian dalilnya apa, ciri-cirinya seperti apa gitu Pak. Itu Kalau kan sekarang ini kan orientasi pada proyek. Iya. Anak itu menghasilkan. Jadi ini lebih condong kepada kreasi anak, kemampuan anak untuk menghasilkan karya. Walaupun hanya beberapa saat bisa dilihat begitu, tapi ini karya anak yang betul-betul diciptakan oleh anak. Gitu Mas Rifsa. Iya Pak. Iya. Ada yang lain lagi, monggo. Sekedar menambah nih Bapak Ibu, konsep itu disampaikan di awal pelajaran, Bapak Ibu hanya penguatan, tetapi sebelum anak itu masuk ke ruang, Bapak Ibu sekarang WA group sudah banyak, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan materi di konsep itu lewat WA group agar dibaca anak-anak, dipahami anak-anak sebelum anak masuk di ruang. Ketika Bapak Ibu di ruang, masuk di kelas, Bapak Ibu hanya menjelaskan secara garis besar, kemudian baru instruksikan secara jelas proyek yang akan dikerjakan. Jadi anak masuk dalam kelas itu sudah punya memahami konsep yang ada tentang materi yang akan diajarkan. Sehingga proyek itu nanti sudah akan ada di dalam benak apa yang akan dikerjakan oleh anak. Ceramah itu penting, tetapi jangan terlalu banyak. Itu Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, pertanyaan yang lain? Jadi tanamkan dulu gambaran sehingga dia akan mengkreasi apa gitu loh. Maka harus di awal tuh harus jelas dulu. Jangan sampai kayak Mas Rifsa nanti bingung mau proyek apa ya, padahal proyek itu banyak sekali. Monggo yang lain silahkan. Kelihatannya sudah siap mulai on. Dari ya. Mulai on. Sehingga sudah sepengen buka laptop untuk segera mengerjakan. Saya Pak, izin bertanya Pak. Monggo silakan. Terima kasih Pak. Ini apa nanti kan di PJBL itu akan kita kirim link ya Pak, link ketika kita menyampaikan materi mungkin materi PJBL-nya. Nah, apakah seperti misalnya kan kemarin kayak PBL itu berarti kan susunannya kita dari awal sampai penutup. Apakah sama seperti itu atau memang kita cukup misalnya seperti tadi yang dijelaskan, apakah cukup instruksinya saja nanti di intinya, instruksi untuk membuat video atau membuat proyeknya misalnya seperti itu. Karena tadi yang saya tangkap itu lebih fokus kepada hasil gitu.
Jadi ada apa? Ada temuannya, ada proyek yang dibikin itu misalnya. Apakah seperti itu atau memang kita jelaskan full seperti PBL? Mungkin cukup segitu, Pak. Mas jenengan diminta tugasnya apa? Coba kembali ke sana. Tugasnya itu apa? Bikin video lah misalnya. Tugasnya itu adalah PPL 1 dengan modul ajar. Basis modul ajarnya itu adalah PJBL. Jadi proses itu ya tetap dilakukan dari awal. Tetapi potongan-potongannya itu berbeda dengan potongan-potongan PBL. Nah, sekarang kalau PJBL itu seperti apa? Ketika nanti dijejerke, disetel bareng gitu. Oh, udah kelihatan. Oh, ini PJBL, oh ini PBL gitu. Tetap diawali dari awal sampai nanti ada evaluasi, ada penutup. Berarti lebih untuk hasilnya lebih dibikin PR gitu ya, Pak? Nantinya dengan anak-anak. Atau dibikin langsung di situ? Kalau untuk video sih kayaknya nggak bisa satu pertemuan deh, Pak. Itu berarti mesti di PR-kan, ditugaskan lah ibaratnya. Kalau model 15 sampai 20 menit kesulitan ya Mas Hakim? Iya. Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu adalah mengajar dengan metode PJBL. Maka dimulai dari pendahuluan, kemudian masuk ke inti dengan tahap PJBL 6 tahap 6 sifat itu Bapak Ibu tetap lakukan. Tetapi apakah itu nanti proyeknya selesai atau tidak, itu nanti urusan nanti belakang. Tapi proses di pembelajaran itu akan tetap berjalan. Misalnya Bapak Ibu pengen salah satu kelompok pengen membuat video, tentu di dalam kegiatan saat itu dengan 3JP itu anak-anak sudah memulai membuat bagaimana skenario pembelajaran atau skenario proyek yang akan dilakukan. Maka dilakukan di situ. Ya, Bapak Ibu. Kemudian membuat mind map, ya itu anak itu pada saat itu. Kemudian apabila membuat anak, misalnya satu kelompok pengen membuat drama pendek, di situ skenarionya dilakukan di situ. Sampai batas waktu yang sudah Bapak Ibu tentukan, misalnya 3JP selesai, di situ nanti Bapak Ibu juga ada pemaparan. Pemaparan apa? Pemaparan setidaknya hasil pada hari itu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mengoreksi. Kalau bentuknya video nanti berarti berulang untuk PR sampai diselesaikan. Tetapi proses dari pembukaan, inti dan penutup tetap harus Bapak Ibu sertakan. Ya, jadi masih utuh. Apakah proyek itu harus selesai? Tidak. Karena kalau Bapak Ibu kan tidak ada sesuai dengan JP-nya kan, JP masing-masing. Materi yang Bapak Ibu ajarkan misalnya 3JP, berarti hari itu juga harus selesai. Kalau materi itu 6JP, berarti 2 kali pertemuan yang akan datang harus selesai. Maka Bapak Ibu harus manajemen waktu itu sangat diperlukan. Itu Bapak. Dari masing-masing individu untuk bisa merangkai agar video yang 20 menit itu bisa berbunyi, punya makna gitu kan. Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak Kasna. Halo Pak Kasna. Pak Kasna, mangga. Buka tinggal pergi ya Pak Kasna. Mungkin sebelum Pak Kasna Sri Kandinya biar muncul dulu ini. Belum ada yang bersuara nih Sri Kandinya. Minha biasanya diawali. Ada siapa aja nih? Bu Furo, Bu Jahro, Waan, Bu Minha, mangga. Enggak ini.
Atau kalau si Kandinya nggak bertanya, berarti si Kandinya sudah ngerti, sudah siap. Siap praktek. Ya, hari Senin sudah siap. Teman-teman bersyukur ya. Lagi Ada tambahan, sariawan, ada Pak. bonus ya. Ada bonus hari Ahad. Sehingga bisa berlatih duluan. Ya kan, ada yang mau nambah untuk bertanya? Kholis. Paulis Pak biasanya Pak. Oh, jangan dibiasakan. Iya, jangan dibiasakan Pak Ripsa. Jangan dibiasakan ya. Yang butuh saja, nggak butuh nggak apa-apa. Ada yang Sudah? siap besok pagi? Kemungkinan sudah, besar ya sih hari sudah. Senin Pak, hari Senin Pak. Senin ya. Masih Kebetulan loading pas anak-anak. hari pertama masuk Pak tanggal 6. Oh iya sudah masuk, alhamdulillah. Berarti untuk PPL 1 MA PJBL tidak masalah ini Pak, karena anak-anak sudah masuk sekolah ini. Baru Pak, baru masuk gitu Senin. Iya baru masuk, alhamdulillah. Ya, wis. Dan tidak ada kendala berarti Pak ini nanti PTK-nya juga tidak masalah, P5-nya juga tidak masalah. Kemudian Alhamdulillah. untuk ya sudah Bapak Ibu sudah luar biasa nanti, alhamdulillah anak-anak di sana sudah masuk, berarti tidak ada kendala. Ini teman-teman ber-18 ini jauh-jauh atau yang berdekatan? Jauh, Pak. Jauh. Ada yang dekat, ada yang jauh Pak. Oh iya. Yang jelas Jauh. saya minta tolong kekompakannya dijaga. Saling membantu biar lulus bareng, masuknya bareng, pulangnya bareng gitu loh. Amin ya Rabb. Ya. Besok ke Keluar Ulingan, masuk bareng Pak. ya Insyaallah, Pak. nyarter 1 elok kan pas ini Pak. Pak, terakhir. Pengukuhan nyarter 1 ya. Pas itu Satu elef nanti drivernya disuruh turun ya Mas Hakim. Disetiri sendiri. Insya Allah Pak Ripsa siap nyediain Pak. Oh, alhamdulillah. Amin. 12 ke Tawangmangu. Iya. Kalau sudah monggo Mas Hakim kita akhiri saja. Ya. Terima kasih Pak Iri, Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini adalah penyamaan persepsi untuk persiapan Bapak Ibu untuk melaksanakan PPL dengan MA PJBL. Persiapkan, mudah-mudahan dibuka lagi Bapak Ibu MA-nya yang dengan metode PJBL, kemudian langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu lupa, jangan lupa buat catatan kecil apa yang harus saya kerjakan saat Bapak Ibu mengajar. Persiapkan dengan baik, setelah itu Bapak Ibu buat kontekstualisasi untuk P5 PPLA. Hari Senin dan hari Selasa mudah-mudahan selesai, kemudian diedit. Itu Bapak Ibu mudah-mudahan lancar, oleh karena itu mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bermanfaat. Yuk, silakan dipimpin Pak Harun untuk memimpin doa. Silakan Pak Harun. Mari teman-teman untuk menutup Bikon sekarang membaca bersama surat Al-Fatihah. Amin ya Allah, kuliniat solihah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin.